Halo, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi kita di Matematika Diskrit. Kali ini kita akan masuk ke himpunan part 2 pada pertemuan ketiga. Ya, waktu pertemuan kedua kita sudah belajar tentang himpunan, apa itu himpunan, ya, kemudian notasi-notasi himpunan sudah pernah kita bahas. Ya, kemudian kayak simbol-simbol baku, P itu adalah bilangan bulat positif, N itu himpunan bilangan alami, Z itu bilangan bulat, dan seterusnya. Kalian sudah belajar tentang himpunan part pertama. Kemudian part kedua, bagian kedua, ini kita akan langsung masuk ke materi himpunan yang sama. Sesuai dengan pengertiannya, ya, A sama dengan B jika A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Ingat ya, A sama dengan B, A itu sama ya dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B. Jadi yang di elemen A juga merupakan elemen B. Sebaliknya, yang di elemen B juga di elemen A. Kemudian poin yang kedua, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B. Ya, himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Nah, notasinya di bawah bisa teman-teman lihat. A sama dengan B, ya. Kemudian atau A merupakan keanggotaan B dan B merupakan keanggotaan A. Ini jika A sama dengan B. Ya, dibalik-balik harus sama, harus merupakan sebuah keanggotaan dari himpunan lain. Ya, kalau misalnya A adalah ternyata anggota himpunan B tapi B tidak anggota himpunan A, maka A tidak sama dengan B, seperti ada yang di sini. Kemudian contoh ya, yang pertama, jika A 0,1 dan B sama dengan X himpunan dari X dalam kurung X min 1 sama dengan 0, maka A sama dengan B. Kita buktikan. Kita lihat di sini. Di sini ada A, anggota himpunannya adalah 0 dan 1. Sementara yang B, anggota himpunannya X. Sementara X itu kondisinya adalah X dikali X min 1 sama dengan 0. Ini nanti kalikan aja nih begini. Teman-teman cara uji cobanya begini. Ya, X, ini yang di sebelah sini itu X-nya dikalikan. Yang pertama, kemudian kalikan yang kedua. Nah, ini kan akan ketemu ya, X adalah anggota himpunan dari X pangkat 2 min X. Dari mana? Kan dari sini. X kali X sama dengan X pangkat 2 dikurangi X. X kali min 1 kan berarti X min X kan. Nah, ini sama dengan 0. Nah, nanti kalau kita buktikan X-nya itu kita ganti 1 ya. Kita ganti 1. Misal kita masukkan 1 pangkat 2 dikurangi 1. Maka 1 pangkat 2 adalah 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Sama dong. Ini 0, ini juga 0. Ya. Kemudian kita uji coba juga yang anggota himpunan 0. Maka X-nya diganti 0, anggota himpunannya adalah 0 pangkat 2 ya. Kemudian di min 0. Maka sama dengan 0. Kita buktikan. 0 pangkat 2, 0. 0 min 0. Ya, ini sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Maka ini betul. Ya, persamaan ini adalah anggota himpunan. Sama-sama. Karena terbukti. Ini sama dengan 0. Oke. Kemudian, yang berikutnya, yang poin kedua, itu
ada jika A ya adalah anggotanya 3, 5, 8, 5 dan B sama dengan 5, 3, 8, maka A sama dengan B. Kita lihat, memang secara jumlah beda, tapi teman-teman lihat isinya. 3, 5, 8, 5. Ini merupakan elemen yang ada juga di B. 5, 3, 8 ada semua. 5, 3, 8 juga ada di A. Ya, 5 ada, 3 ada, 8 ada. Hanya saja ini di A itu 5-nya 2 kali. Nah, kalau ada himpunan seperti ini, maka A sama dengan B. Karena kalau dibalik, semua anggota himpunannya sama. Kayak tadi. Ya, kayak di awal tadi di atas disampaikan bahwa A sama dengan B jika A merupakan anggota himpunan B dan B merupakan anggota himpunan A. Ya, jadi keanggotaannya sama, ada keanggotanya. A ada keanggotanya di B, sebaliknya B juga ada keanggotanya di A. Maka A sama dengan B. Kemudian yang ketiga, jika A, himpunan A adalah 3, 5, 8, 5 dan B 3, 8, maka A tidak sama dengan B. Dari mana? Karena memang kalau kita lihat 3 dan 8 memang anggota himpunan B. Ya. Salah dua dari himpunan A, anggota himpunan A adalah anggota himpunan B. Tapi ada satu anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B, yaitu 5. Maka karena ada salah satu anggota himpunan yang bukan anggota himpunan lain, maka A tidak sama dengan B. Nah, ini 3 contoh. Kemudian untuk 3 buah himpunan, ini kan tadi 2 ya, sekarang 3. A, B, dan C berlaku yang namanya aksioma. Ya, berikut A sama dengan A, B sama dengan B, C sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Ini hanya seperti piramid saja, teman-teman. Teman-teman bayangin seperti piramid, 3 buah himpunan. Maka kalau A dengan B itu sama, B dengan C itu sama, maka A dan C itu sama. Ya karena sama, karena di A, B, C itu semuanya sama. Ya ibarat kata begitu. Kalau digambar seperti ini, ilustrasinya seperti ini. Ini A, ini B, ini C, misalnya. Kalau A dan B itu adalah sama, ya, kemudian B dengan C adalah sama, maka otomatis A dan C juga sama. Ya, karena A dan B sama, B, C sama, berarti kan A dan C juga sama. Sebaliknya kan seperti itu. Nah, ini analogi simpelnya. Kemudian, himpunan yang ekuivalen. Berikutnya adalah himpunan yang ekuivalen. Himpunan yang ekuivalen adalah himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Ingat, kardinal di pertemuan yang sebelumnya, pertemuan kedua itu adalah jumlah dari anggota himpunan. Kalau anggota himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4, maka jumlah anggota himpunan di dalam himpunan A itu adalah 4. Maka di sini dinyatakan sebagai kardinalitas yang sama. Ya, itu disebut sebagai ekuivalen. Notasinya seperti ini, A ekuivalen B apabila kardinal A itu sama dengan kardinal B. Nah, contohnya ini, misal nih, anggota himpunannya beda. Anggota himpunannya beda nih, A tidak sama dengan B. Ya, ini yang A itu 1, 3, 5, 7, sementara B adalah alfabet A, B, C, D. Akan tetapi, kardinalitasnya sama, teman-teman. Kardinalitas dari A adalah 1, 2, 3, 4. Kardinalitas dari B juga 1, 2, 3, 4. Maka sama. Ingat, kardinalitas adalah jumlah, ya, jumlah dari banyaknya anggota himpunan.
Maka ketika di contoh ini, A itu anggota himpunannya adalah 1357 dan B adalah A, B, C, D, maka A disebut ekivalen. Sebab kardinalitas A sama dengan kardinalitas B sama dengan 4. Ya, anggotanya ada 4 nih masing-masing. Yang A ada 1, 2, 3, 4, yang B juga ada 1, 2, 3, 4. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham ya. Next, kita lanjut. Jadi kalau misalnya ternyata teman-teman belum paham, tolong di skip dulu nih, di stop dulu videonya, ya dipelajari, diulang sampai dengan part ini. Nanti teman-teman diulang lagi dari awal, tidak apa-apa, pelan-pelan untuk memahami video ini. Kemudian ada juga di sini berikutnya himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Ingat, ini ya, dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya adalah seperti ini, sama dengan lurus miring. A saling lepas dengan B atau disjoint dengan B. Diagram Venn-nya akan terpisah, namanya juga disjoint atau saling lepas. Maka A dan B tidak beririsan ataupun tidak berhimpitan. Ya, A berdiri sendiri, B pun berdiri sendiri. Nah, sekarang contoh, jika A merupakan himpunan X dengan anggota himpunan yaitu P, ya, dengan keanggotaan P. P itu apa? Kalau P itu di pertemuan kita yang kedua kemarin, P itu adalah himpunan bilangan bulat positif. Ya. P itu notasi atau simbol baku untuk bilangan bulat positif. Maka X, ya, anggota himpunan X adalah himpunan X dengan beranggotakan P. P adalah bilangan bulat positif. Kemudian koma, di sini ada kondisinya. Kondisinya adalah X kurang dari 8. Ya, X kurang dari 8. Maka kalau kita berbicara tentang anggota himpunan P dan yang X-nya itu kurang dari 8, maka isinya akan seperti ini. A, anggota himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari mana? Dari ketentuan yang sudah saya sampaikan di pertemuan kedua. Karena himpunan bilangan positif itu dimulai dari 1, dan di sini ada kondisi di mana X kurang dari 8. Maka anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya sampai dengan 7. 8 tidak ikut karena kurang dari 8. Kecuali kalau kurang dari sama dengan 8, maka 8 akan ikut. Ini yang A. Kemudian yang B. Yang B sudah bisa kita lihat bahwa ini anggota himpunannya adalah 10, 20, 30, dan seterusnya. Maka kita bisa lihat, nggak mungkin himpunan ini akan bertemu. Karena yang A itu dibatasi di bawah 8, sementara yang B adalah di atas 10, 10, 20, 30, dan seterusnya. Maka ini tidak akan bertemu. Ya. Maka bisa disampaikan atau bisa dipaparkan bahwa himpunan A saling lepas dengan himpunan B. Oke, seperti itu teman-teman. Next, himpunan kuasa. Ya, himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A. Ya, kita cerna nih. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Ya, kalau power set dari A atau notasinya adalah 2 pangkat A,
jika kardinal, ya, mana tadi? Jika kardinal A sama dengan M, maka P A, ya, atau power set A sama dengan 2M, ya, 2 pangkat M. Ya, tulisannya seperti ini, notasinya seperti ini. 2M, ya, 2M. Kemudian contohnya, jika A ini ada anggota himpunan 1, 2, anggotanya ada 2, 1 dan 2, maka P atau power set A adalah himpunan kosong, ya, himpunan kosong, kemudian himpunan 1, 2, dan himpunan 1, 2. Maka harus disebutkan semua. Kosong, 1 berdiri sendiri, 2 berdiri sendiri, kemudian 1 dan 2. Oke, sama ini juga contoh 13. Himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah P kosong, sama dengan himpunan kosong. Himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah P himpunan kosong sama dengan ada kosong dan himpunan kosong itu sendiri. Ya, maka kita lihat di sini. Ini kan 1, 2, kemudian ketika power set dimunculkan himpunan kosongnya sama. Ketika ini berarti anggotanya adalah himpunan kosong plus himpunan kosong. Gitu ya. Oke. Yuk dicerna baik-baik teman-teman. Kemudian ada juga operasi terhadap himpunan. Yang pertama adalah irisan atau intersection. Ya, intersection di sini notasi A, ya. Notasi A intersection dengan B, ya, intersection dengan B. Oke, sebentar. Oke, intersection dengan B sama dengan jika X himpunan X-nya anggotanya adalah A dan X anggota himpunan B, ya. X itu akan menjadi intersection atau irisan ketika X itu muncul di A dan di B. Contoh, jika A ada 2, 4, 6, 8, dan 10, B ada 4, 10, 14, 18. Maka A irisan B adalah 4 dan 10. Gimana bisa? Ya, kita cari elemen atau anggota himpunan yang sama dari kedua himpunan tersebut. Dari kedua anggota himpunan ini yang sama adalah 4 dan 10. Maka A irisan B adalah 4, 10. Dan seterusnya. Kemudian ada gabungan atau union. Ya, notasi A union B jika X himpunan X anggotanya A atau X anggota B. Contoh, jika A 2, 5, 8 dan B 7, 5, 22, maka A union B adalah penggabungan dari kedua himpunan, ya, dari kedua himpunan digabungkan. Kalau A ada 3 himpunan, ada 3 anggota himpunan, B ada anggota himpunan, maka A union B adalah 6 anggota himpunan karena digabungkan jadi 1. Maka akhirnya akan muncul 2, 5, 7, 8, 22. Nah, kemudian di sini ada komplement. Ya, komplement. Kita lihat notasi adalah A strip atas sama dengan X anggota himpunan U, ya, X anggota himpunan U. Kita lihat kalau anggota himpunan U itu sudah dipaparkan, ya. Kemudian ada kondisinya jika X, ya, jika X tidak merupakan anggota himpunan dari A. X bukan anggota himpunan dari A. Kalau misalnya kita punya anggota himpunan nih, U nih. Nah, kemudian ada A tapi kok bukan anggota U, berarti dia akan menjadi komplement. Contoh, misal U adalah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Ya. Kemudian
ini di nomor yang pertama ada jika A adalah 1379, maka komplement A adalah 2468. Ya. Kita kan punya U nih. Ya, kita ulang lagi. Kita punya U, anggota himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kayak gini berarti urut sampai 9. Maka kalau A-nya adalah 1379, komplement A adalah yang bukan anggota himpunan dari A, di luar. Ya. Maka ini notasinya seperti ini. Maka komplement A adalah anggota himpunan yang ada di luar himpunan A. Berapa saja? Ya 2, 4, 6, 8. Oke, itu untuk komplement. Oke, nanti teman-teman ini bisa baca, bisa dipahami. Nah, contoh ini akan teman-teman pahami lebih lanjut. Nanti silakan dibaca, dibolak-balik, dibaca terus. Nah, ini ada juga selisih atau difference, ya. Notasi A difference B atau selisih dari B sama dengan X anggota himpunan A dan X bukan anggota himpunan dari B. Maka notasinya adalah A N komplement B, ya. Maka di sini adalah selisih. Oke, namanya selisih. Kita lihat jika A, contohnya aja langsung. Jika A, anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10, dan B adalah 2, 4, 6, 8, 10, maka A difference B adalah 1, 3, 5, 7, 9. Jadi anggota yang ditampilkan adalah anggota A yang tidak ada di B, maka dikurangi. A kurangi B, 1 kan nggak ada di B, maka 1 masuk. 3 tidak ada di B, 3 masuk. 5 juga tidak ada di B, maka masuk. Kemudian 7 tidak ada di B, maka masuk. 9 tidak ada di B, juga masuk. Oke, ini merupakan selisih atau difference. Oke, teman-teman, setelah tadi kita mengerti tentang selisih difference, kita lanjut ke beda setangkup atau symmetric difference. Notasinya adalah A plus dilingkari, ya. Bentuknya seperti ini, A plus B. Ini adalah symmetric difference. A adalah A plus B sama dengan A union B dikurangi A and B, ya, sama dengan A min B union B min A. Ini sama. Artinya persamaan yang ini, ya, yang kedua ini sama dengan persamaan yang pertama. Ya, notasinya pun seperti ini. Jadi kalau kita ketemu notasi seperti ini, kita bisa rubah dengan notasi A min B union B min A. Contoh, jika A memiliki anggota himpunan 2, 4, 6 dan B adalah dengan anggota himpunan 2, 3, 5, maka A beda setangkup atau asymmetric difference dengan B sama dengan 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi yang dipilih, ya, untuk A difference B adalah anggota himpunan yang tidak memiliki persamaan, ya, namanya juga symmetric difference, perbedaan. Kalau ini kan kita lihat nih, karena yang anggota himpunan 2 itu di A itu sama dengan B, berarti ini tidak ditampilkan. Maka yang ditampilkan adalah yang tidak memiliki kembaran, setangkup symmetric difference. Maka nanti di diagram Venn-nya akan seperti ini. Di tengah seperti halnya irisan, tapi tidak diarsir, ya, jadi bolong, menggambarkan bahwa di sini ada kesamaan. Tapi ketika dicari hasilnya, maka yang sama ini yang dua tidak dimunculkan. Yang dimunculkan adalah
anggota-anggota yang tidak memiliki kesamaan, yaitu 3, 4, 5, dan 6. Oke, seperti ini hasilnya. Contoh misal U adalah himpunan mahasiswa, P adalah himpunan mahasiswa yang nilai ujian UTS di atas 80, Q adalah atau Q adalah himpunan mahasiswa yang nilai ujian UAS di atas 80. Ini ada 3 kondisi ya, himpunan ya. U ada himpunan mahasiswa, P adalah himpunan mahasiswa yang nilai UTS di atas 80, Q adalah mahasiswa yang nilai ujiannya di atas 80. Seorang mahasiswa mendapatkan nilai A. Ya, seorang mahasiswa mendapatkan nilai A jika UTS dan nilai UAS keduanya di atas 80. Mendapat nilai B jika salah satu ujian di atas 80 dan mendapat nilai C jika keduanya di bawah 80. Yang pertama, maka semua mahasiswa yang mendapat nilai A ya adalah P, N, Q karena semuanya bernilai benar. Ya, semua bernilai benar. Kemudian semua mahasiswa yang mendapat nilai B, kita lihat B itu jika salah satu ujian di atas 80, salah satu tok. Maka di sini kita bisa sampaikan bahwa B yang mendapat nilai B adalah P beda setangkup dengan Q. Kemudian semua mahasiswa yang mendapat nilai C, kita lihat di sini kedua ujian di bawah 80. Maka dari union ya yang dapat C adalah union dikurangi ya U ya, bukan union, U ya. U atau himpunan mahasiswa dikurangi P union Q. Ya, dikurangi P union Q. Itu kalau semua mahasiswa yang mendapat C, nilai C. Oke. Next, ada perkalian Kartesian. Notasinya adalah A kali B sama dengan A, B adalah anggota himpunan A itu berupa A dan B merupakan anggota himpunan B. Ini ya, A kecil adalah anggota himpunan A dan B kecil adalah anggota himpunan B. Misal C 1, 2, 3 dan D adalah AB, maka C kali D itu dikalikan satu-satu. 1 dikali 2, kemudian 1 dikali B, 2 kali A, 2 kali B, 3 kali A, 3 kali B, dan seterusnya. Misalkan A sama dengan B, himpunan semua bilangan real, maka A kali B adalah himpunan semua titik di bidang datar. Oke, ini ada catatan, mungkin nanti bisa teman-teman pelajari. Saya menerangkan sampai dengan perkalian Kartesian, kemudian akan ada tugas bagi teman-teman supaya memperkuat pemahaman kalian. Ya, setelah kalian menyaksikan video ini, silakan buat tugas merangkum dari apa yang ada di materi ini, mulai dari latihan ini dikerjakan, ya. Kemudian ada perempatan operasi himpunan, kalian buat rangkumannya, kalian jelaskan apa yang dimaksud perempatan operasi himpunan. Kemudian ada hukum-hukum himpunan. Saya juga minta tolong kalian untuk buat rangkuman di poin berikutnya adalah hukum-hukum himpunan. Jelaskan, kemudian bagaimana cara kerjanya, sifat-sifatnya seperti apa. Berikan sebuah penjelasan dalam rangkuman kalian. Kemudian ada prinsip dualitas, jelaskan juga. Kemudian prinsip inklusi, eksklusi, ya, kalian jelaskan untuk apa, bagaimana cara kerjanya. Nanti kalian cari referensinya ada di Google banyak sekali, ya, sebagai wujud pembelajaran mandiri bagi kalian semua. Ada partisi juga, partisi seperti apa yang dijelaskan di penjelasan kalian, ya.
Kemudian ada himpunan ganda, silahkan dicari, silahkan searching di Google. Sama pembuktian proposisi perihal himpunan. Ya, kemudian tipe set dalam bahasa Pascal ini tidak perlu. Ini tidak perlu. Ini nanti di skip aja. Oke, itu ya teman-teman ya. Nanti silahkan tugasnya pokoknya setelah bagian perkalian, setelah kartesian ke bawah silahkan cari referensi, kemudian kalian buat rangkumannya, jelaskan di dalam rangkuman itu, sekaligus kalian pelajari ya apa sih maksud-maksud di dalamnya supaya mempermudah kalian dalam belajar. Baik, untuk semuanya terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian lancar dalam pengerjaannya. Deadline untuk tugas nanti saya sampaikan di Google Classroom. Ya, terima kasih untuk semuanya. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.